Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya yang berada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Terlebih kita masih bertemu dalam situasi pandemi seperti ini, kalian harus tetap bersemangat. Oke? Karena semangat adalah modal utama dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, kalau semangatnya hilang, nah, kalian tidak akan bersemangat dalam belajar. Maka dari itu, kalian sendiri yang bisa memunculkan, bisa menumbuhkan, dan bisa meningkatkan rasa semangat dari dalam diri kalian. Baik, kita bertemu kembali dalam pertemuan pada hari ini, dan kita akan bersama-sama membahas terkait dengan topik yang sangat menarik terkait dengan bimbingan belajar, ya, yaitu motivasi berprestasi. Apa sih itu motivasi berprestasi? Ya, motivasi yang seperti apa? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dan produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini Korea mulai membuntuti Jepang. Nah, apa rahasianya ya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menerima melihat orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Namun, sebaliknya, banyak orang kita yang santai-santai bekerja ala kadarnya, bahkan malas-malas. Mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan atau perilaku produktivitas selalu memperhatikan kualitas. Baik, sebelum kita membahas lebih mendalam, kita akan simak bersama-sama dari tujuan pembelajaran atau tujuan bimbingan pada hari ini, yaitu tujuan umum adalah peserta didik atau konseli mampu memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Tujuan khusus, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian motivasi. Peserta didik atau konseli dapat memahami motivasi berprestasi. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, kita akan membahas bersama-sama dari poin yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok ya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah menurut tokoh Gleitman 1986. Ya, maka motivasi berprestasi adalah dorongan individu untuk meraih sukses dengan selalu berusaha mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuannya. Motivasi berprestasi merupakan suatu kemampuan yang berasal dari dirinya sendiri untuk mewujudkan suatu kesuksesan dengan cara efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, filosofi motivasi adalah pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Kedua, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan dari dalam dirinya. Lalu selanjutnya, terdapat teori atribusi yang menemukan dua fenomena motivasi. Ya, kita simak bersama. Pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri atau internal. Yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor dari luar diri. Nah, keyakinan inilah yang perlu diluruskan. Lalu, teori selanjutnya, yaitu teori self-worth. Seorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat
bahwa seseorang itu dinilai, dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri menjadi tidak berharga. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Ini adalah teori ekspektasi. Sebagai contoh, saya yakin memperoleh dan dapat mendapatkan nilai tinggi kalau saya mau mencoba, mau berusaha, dan bagi saya, nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu penting. Selanjutnya, teori humanistik yaitu dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang menggerakkan orang bertingkah laku dari aspek apa saja? Nah, kita bahas pertama dari kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia yaitu makan, berpakaian, tempat tinggal, air, dan udara. Kebutuhan fisik ini adalah kebutuhan yang paling dasar sifatnya. Kedua, kebutuhan rasa aman, bebas dari suasana ancaman dan bahaya. Ketiga, kebutuhan untuk diterima, diberi kasih sayang, dikasih sayangi, atau dicintai. Keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Kelima, kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki terkait dalam proses belajar. Ingin mencari tahu, semakin banyak ingin mencari tahu, semakin banyak yang didapatkan pula. Keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur. Ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Nah, menjadi apapun yang diinginkan melewati dari proses usaha dalam belajar juga. Nah, di sini gambar dari tokoh Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid. Ya, dilihat di situ ya, dari aktualisasi diri, penghargaan, sosial, rasa aman, dan fisiologis ya, sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah disampaikan ada 7. Lalu selanjutnya, motivasi itu terdapat dua atau terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Intrinsik yaitu dari dalam diri seseorang, adanya dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, ingin lebih bisa dari yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, motivasi ekstrinsik, dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktek kedua motivasi tersebut harus dikombinasikan, harus seimbang dari intrinsik dari dalam diri dan ekstrinsik dari luar diri. Selanjutnya, di sini kita akan membahas lebih mendalam dari motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, berusaha, bekerja keras secara habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila ia akan gagal atau ketika dia merasa gagal, pasti dia akan bangkit kembali, bahkan berusaha untuk lebih keras lagi. Di sini terdapat beberapa atau 3 jenis tingkatan motivasi dari seseorang. Pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Maksudnya adalah seseorang di sini melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebagai contoh, orang yang patuh kepada atasannya.
ya, atau seorang karyawan yang takut kepada bos. Karena takut dipecat, maka dia belajar untuk lebih bekerja untuk lebih maksimal lagi. Lalu contoh yang lain, seorang siswa yang belajar, karena dengan belajar dia pasti akan mendapat uang saku. Jika tidak belajar, dia tidak akan diberi uang saku. Lalu yang kedua, motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama, karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan karena dia ingin mencapai suatu sasaran, target, atau prestasi tertentu. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan dari dalam hidupnya. Lalu terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi berprestasi dari dalam diri seseorang, yaitu faktor individual dan kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, lingkungan keluarga, sosial, dan akademik. Lingkungan keluarga di sini yang dimaksud adalah relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan seperti gangguan emosional pada anggota keluarganya, termasuk anak sebagai anggota dalam keluarga. Lingkungan sosial adalah lingkungan sekitar tempat individu hidup atau bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Lalu yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik di sini menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Pastikan bahwa dirimu adalah memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Dengan tanda-tandanya adalah, pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangannya. Ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha yang masih kurang dan harus dibangkitkan lagi. Keempat, dirinya adalah seorang yang kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 7. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Seperti apa cara-cara untuk menumbuhkan motivasi berprestasi dari dalam diri? Nah, disimak baik-baik ya. Pertama, tetapkan tujuan dalam hidupmu. Targetnya apa? Yakin dan optimis bahwa diri kalian dapat berubah. Bahkan diri kita memang harus berubah untuk mencapai titik yang maksimum. Kedua, susunlah target. Ya, target yang masuk akal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Saya harus meraih peningkatan setiap kurun waktu 2 atau 3 poin dalam seminggu misalnya. Lalu yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimis misalnya, masih ada peluang lagi. Atau jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Karena masih ada cara-cara yang lain dalam berpikir, berperilaku, dan kebiasaan yang mungkin kurang menguntungkan dan harus dimaksimalkan lagi. Kelima, perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat diri kalian menjadi tidak kehabisan pemasok daya penggerak, tidak akan kehabisan ide, akal, inisiatif untuk berkembang. Fokuskan pada motivasi dalam diri kalian. Adanya sentuhan perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang yang terdekat pun juga dapat dimanfaatkan. Nah, di sini terdapat tulisan dari seorang tokoh yang sangat fenomenal dan terkenal yang pasti kalian sudah tahu.
Bacanya adalah jadilah pemuda atau pemudi yang memberi solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, membakar semangat dan memotivasi. Dari Mary Riana. Nah, kalian di sini sebagai generasi milenial, para siswa-siswi, anak remaja yang masih terus-menerus berkembang. Ya, jadilah seorang pemuda-pemudi yang selalu mengembangkan inisiatif dan ide-ide positif dari dalam diri kalian. Ya, jangan mau kalah dengan zaman dan teknologi. Kalian harus bisa berkembang menjadi anak yang berbakat. Ya, berbakat dalam hal pendidikan dan di luar pendidikan juga. Ya, namun tetap ingat, karakter harus tetap ditumbuhkan dari dalam diri pribadi kalian. Ya, tidak hanya prestasi, namun karakter juga utama. Berprestasi adalah idaman setiap individu, baik itu prestasi dalam bidang pekerjaan, sekolah, pendidikan, sosial, seni, politik, dan yang lainnya. Maka dengan adanya prestasi yang pernah diraih oleh seseorang akan menumbuhkan suatu semangat baru untuk menjalani aktivitas. Cobalah kalian untuk memulai menentukan targetnya, target sesuai dengan kemampuan diri kalian. Ya, lalu kalian usahalah. Karena kalau kalian tidak berusaha dulu, kalian tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Ya, jika itu gagal, berarti kalian harus lebih berusaha lagi. Mungkin kalian juga bisa melihat dari salah satu tokoh, ya. Seorang tokoh yang sukses pun juga mereka pasti berawal dari titik nol, titik bawah untuk bisa mencapai garis finish yaitu kesuksesan. Baik, cukup sampai di sini materi pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan cukup bermanfaat untuk diri kalian dan kalian mampu menerapkan. Kalian menjadi lebih bersemangat, termotivasi untuk lebih bersemangat dalam belajar, terlebih kalian di bangku kelas 10 ini, di SMA ini, supaya kalian mampu menggapai apa yang kalian impikan. Ya, dengan jerih payah, dengan usaha dan dengan semangat kalian yang membara. Jiwa muda, semangat muda. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat.